kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Miskom. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi masih di program Miskom, mencari isi dan sejarah komunitas, organisasi, perkumpulan, paguyuban, individu, perorangan, dan semuanya pastinya kita bakal cari sejarah-sejarah tentang motivasi, ya apalagi ya mungkin yang berkaitan tentang hal-hal yang lagi booming kali ya intinya. Alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan tamu apa ya Pak? Kalau dibilang ini ya, bingung juga sih gue ngomongnya. Jadi gini loh coy, jadi gini ceritanya, dia ini orang sudah gini dia punya anak 3. Gitu dulu. Ini lo mau kenalin gue? Lu mau kenalin silsilah keluarga gue? Gue kan pengen perkenalan lu dulu. Tapi gue bingung, gue mau kenalin sebagai apa ya kan? Akhirnya gue bawa silsilah keluarga dulu. Anjing, dilepeh, anjing. Jadi gini, bapak segede gini itu punya anak 3. Jadi gue dari dulu sampai sekarang manggil dia itu bapak minimalis. Nah itu gue mau tanya tuh sebetulnya. Mau nanya apa? Tanya aja sekarang. Biar halayak ramai tahu nih. Siap. Jadi alhamdulillah kita kedatangan Mister Pratama, atau dipanggilnya apa ya, Pak Prat atau gimana kalau kawan-kawan itu? Ada yang manggil Om Prat, ada yang manggil Pak Prat, ada yang manggil apa lagi? Kadang-kadang Kong. Ya, itu sih cuma ini doang ya, gimana ke personalnya masing-masing aja. Gimana keperluan aja sih Keperluan. Tapi kayaknya Pak manggil lu tuh kayak jauh-jauh semua. Iya, Pak, ya kan, Kong. Nah, gimana keperluan? Oh, ya? iya, Itu aja sih. Jadi rata-rata orang yang manggil itu orang-orang yang perlu ya. Dan mungkin masih pada bertanya-tanya kenapa di sini ada seseorang yang lari dari tanggung jawabnya. Yang sebelah kiri saya kameramen. Kameramen Bang Fajar. Kenapa ada di samping kiri saya? Karena gini loh. Hari ini kita bakal membahas suatu apa ya? Mungkin sejarah hidup Bang Fajar juga mungkin ya. Bang Fajar dulu sempat melanglang buana di dunia bikers, ya kan? Tapi nggak tahu arahnya. Dan ini berhubungan, makanya kita bakal sinkronisasi, ya bener ya, sinkronisasi antara konfrontasi ya dia. Konfrontasi karena dia punya pendirian gitu, pendirian dikonfrontir gitu aja. Tapi kan pendirian dia bagi itu kan tiduran. Ini pendirian bagi dia kan nggak mendirikan diri dia sendiri, bener nggak? Ya, bisa jadi. Gue meminimalisir untuk orang tersinggung. Oh, iya. Jadi saya aja nih. Tenang aja bang, tenang aja. Tadi Pak, gue pengen lihat Monas dulu coy. Itu rokok yang tadi dibelah gitu ya? Ini mah asli Pak. Oh asli. Asli Wismilak ini. Pokoknya kalau lu udah ngerokok sini nggak bakal mau kemana-mana selama ada yang beliin. Hah? Baca. selama ada sponsor. Bener ya? Bener nggak? Pemimpin bener. Jadi gini, lu ada rokok ini, lu nggak bakal kemana-mana dong selama ada yang ngasih. Iya. Iya, nggak mungkin lu beli rokok lain masih ada yang ngasih. Jadi gitu. PR juga kalau bilang. Jadi gini lu, daripada gue yang kenalin lu ya kan, akhirnya jadi kontroversi ya kan, ya lu kenalin diri sendiri. Oke, gue kenalin diri sendiri. Ya kayak lu gitu kan. Saya sendiri gitu. Jadi
panggung. Ini beda. Oke. Ini podcast. Oke. Lu jangan ngancurin podcast perdana gua nih, Pak. Oh enggak. gua akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tamu yang baik. Alhamdulillah. Kali ini ya. Kali ini. Karena biasanya gua datang sebagai tamu yang membalikkan situasi. Siapa tuan rumah itu berubah jadi tamu aja pulangnya. Iya. Gua tahu loh. Gua tahu kalau Siapa siapa. usah tahu gue lah. Ya silakan Pak langsung, Pak. Oke, selamat malam semua. Ini podcast gua Mes juga nih. Thank you buat Jojo sama tim-tim dari Hotman Media Kreasindo yang udah ngundang gua. Perkenalkan gua Pratama dari Fighter Independent Squad Jakarta MC. Gue nggak perlu ngomongin siapa di belakangnya, tapi intinya adalah semoga pembicaraan kita malam ini jadi ajang silaturahmi, karena gue udah lama banget ya ketemu Jojo terus terang. Lama banget bang, ya kan, sibuk banget. Sampai di handphone gue bisa buktiin bahwa namanya Jojo itu bukan MC Jojo. Serius? Bang Jojo Empang. Namanya Jojo Empang. Bener. Sibuk banget sama Empang Gusti. Dulu. Ngapain? Sebelum Empangnya diambil alih. Maaf ya. Sampai gak kenal gua. Asli loh. Jo, apa kabar? Baik Pak. Tapi gua selalu nggak ada Empang putihan ya. Oke, ini putihan. Karena Putihan. kemarin kotoran dah. Aduh. Ya gitulah. Ya gua sama Jojo emang udah berteman, bukan cuma sekedar teman tapi saudara juga bukan saudara sebetulnya. Bukan. Tapi seranjang juga udah pernah. Udah pernah ya. Jadi kita saking lama yang kenalin, gue nganggap dia tuh kayak bukan siapa-siapa aja udah. Udah dia bukan siapa-siapa. Karena saking lamanya, males banget. Ya ambigu ini. Ya begitulah. Tapi hidup lah juga begitu. Iya. Gue mau nanya kabar tapi kepanjangan karena kadar hidupnya tuh dinamika banget, ada ampun. Gue sih selalu berdoa gini Pak. Gue setelah kenal lu minimal gue bawa Alphard ya kan. Oke. Ya, gue bawa Alphard, lu masih bawa motor custom lu tuh. Oke. Ya kan, udah gitu gue kasih sen kanan tapi gue belok kiri. Tapi kan gue bukan Matic, aman. Kalau gue naik Matic baru bermasalah. Tapi kan gue bawa Alphard, sen kanan belok kiri wajar. Ini bahaya. Jadi gimana Pak? Gimana? Masih di FIS kah? Fighter Independent Squad. Alhamdulillah sampai detik ini gue masih di dalam, masih berkecimpung dengan keluarga sendiri, masih juga disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Jadi ya bagi kita berkumpul itu adalah keluarga. Jadi lu selayak keluarga aja gimana sih? Pulang kerja ya pulang kerja, ngumpul ya ngumpul, makan bareng. Tidak perlu harus ayo enggak. Ya itulah. Jadi gini loh, gua niat ngundang lu ini sekarang nih ya. Ada apa nih? Jadi gini. Ada apa nih? Gue rada biar gue agak fokus. Apa nih? Ada apa nih? Gue kalau mau belakang gitu. Masalahnya lu di sebelah kiri, coy. Kalau sebelah kanan kan mendingan dikit, malaikat baik. Kayaknya gua di situ deh. Kayaknya gua di situ asingkan gitu. Kalau sebelah kanan kan malaikat baik, di sebelah kiri, coy. Malaikat jahat. Aduh, pantes lah gua enggak pernah puasa. Enggak ada takut pawon aja. Itu Dia yang samping kiri kan. Urusannya apa, Jo? Jadi gini, gua ngundang lu kesini tuh rata-rata gitu. Di dunia bikers ini teman-teman di bikers ini kadang-kadang bingung, ingin bertanya tentang bikers, ingin bertanya di luar bikers, kan banyak ya. Bahasanya intinya tentang di dunia bikers lah, permotoran. Pada bingung nih mau nanya kemana gitu. Kita nyari sosok seorang apa ya, kayak nyari sosok seorang bapak atau seorang ayah di dunia bikers. Lebih tepatnya sih ke situ. Jadi kita ngundang seseorang itu pengen ngelihat dia tuh punya bibit-bibit bobot di dunia bikers itu seperti apa. Jadi nanti suatu saat bikers ini bingung mau bertanya ke siapa, ini loh ada di sini. Oke. Nah jadi gue ngundang ke lu ini gue karena gue ngelihat di lu nih punya ilmu yang mungkin bikers lain
belum mengetahui gitu kan. Tapi bukan berarti top one. Oh enggak, ini kita Enggak dong. hanya apa ya, segelintir orang aja yang sepengetahuan gua. Mungkin setelah ini mungkin ada lagi yang lebih gitu ya. Mudah-mudahan Pasti ada. pasti banyak. Nah, di sinilah makanya gua kenapa ngundang lu. Karena lu tuh kan terkenal dengan independensi banget gitu kan. Apalagi dengan kata-kata apa? Single fighter ya. Karena lu dulu terbentuk jati diri lu tuh benar-benar single fighter ya. Iya. Kalau secara jujur ya, secara pribadi ya. Tapi kalau secara kelompok itu bisa dibilang tidak. Gitu. Ada perbedaannya sih sebetulnya. Oke, sebelum kita ke single factor ini, Fish ini udah berapa tahun, Pak? Fish itu kalau disebut berapa tahun, Fish yang sekarang ya. Fish yang sekarang itu ini tahun ketiga berarti. Tahun ketiga. Kalau untuk Fish Indonesia, tapi kalau untuk Fish Jakarta ini udah tuh 4 tahun. Jadi gini kalau ngomongin soal klub gue ya. Klub gue itu berawal dari asosiasi. Asosiasi berubah menjadi SM. SM berubah menjadi independen klub. Dari mulai satu kota sekarang jadi 4 kota. Akhirnya jadi nasional nih 4 kota. Nah yang 4 kota ini umurnya 2 tahun. Baru ada kemarin Oktober. Gitu. Tapi kalau secara Fish-nya dari 2012 kan. 2012. Nama Fish itu di Fish itu. Oke, itu untuk Fish ya. Fish sendiri ada berapa regional? Region ya. Kalau untuk itu di apa? Untuk Fish sendiri itu region. Kalau untuk yang lain-lain mungkin ada beda tapi itu masih under Oh. Rata-rata kalau untuk anak-anak motor bilangnya itu chapter ya kan? Lebih umum lah. Tapi kalau untuk di Fish sendiri dia menyebutnya region. Ini kan istilah-istilah yang mungkin banyak bikers itu nggak tahu, Pak. Ya kan mungkin kan ada region itu apa sih gitu kan. Padahal kan kalau sebutan umumnya itu chapter. Cuman hanya penyebutannya. Bukan penyebutan sebetulnya, tapi memang filosofinya berbeda. Oh, berbeda ya. Ini salah satu yang juga nih. Bedanya apa tuh antara Chapter chapter dan region region? memang berbeda. Kalau chapter itu secara 100% ikut kepada mother chapter. 100%-nya ke pusat. Kalau region dia punya otoritas sendiri. Tapi masih tergabung dalam pusat. Gitu contoh lagi nih. BBMC, Biggest Brotherhood itu mother chapter Bandung. Semua se Indonesia mother chapternya ke Bandung. Walaupun chapternya banyak se Indonesia. Nah, role modelnya semua dari Bandung. Gitu. Mau dari struktural apa segala macam masuk di situ. Tapi kalau region dia walaupun kita di Jakarta nih, region awal ada Jakarta. Nah, kalaupun ada kota-kota lain masuk ke Fish Indonesia, itu mereka punya otoritas sendiri. Jadi bisa menentukan dia mau ngapain. Yang disamakan adalah nama dan logo. Itu udah pasti sama karena kan kita memang afiliasinya ke situ. Itu perbedaan antara chapter dan region. Untuk hal lain tutup mata lah. Tutup mata. Contoh kalau kita mengurusin secara internal mereka di region yang lain, kita nggak bisa. Walaupun ibaratnya foundernya, ownernya nggak bisa. Karena mereka punya otoritas yang udah dipahamin seperti itu. Jadi itu perbedaan antara chapter dan region. Dan Fish sendiri alhamdulillah ya masih perkumpulan kumpul masih alhamdulillah sih. Udah lebih ke apa ya, udah kayak keluarga gitu. Udah bukan lebih ke keluarga, justru keluarga adalah pokok utamanya. Kan kita kan nggak pernah sebut kita punya member, punya squad. Kalau di situ squad bukan member, tidak ada member. Nah, perbedaan squad dan member itu apa? Member itu adalah personal bikers yang di plot untuk mengikuti aturan di dalam klub atau komunitas, itu member. Secara harfiah ya, secara pergerakan atau segala macam. Sedangkan squad dia mempunyai level yang lebih, artinya dia punya sistem kekeluargaan yang lebih, dia punya kemampuan disiplin pribadi dan sokongan kemandirian lebih. Karena kalau squad itu lebih kayak militer nih gini deh.
satu squad nih berapa orang? 10, 15, udah mantap segitu. Nah kan mereka kan semua ikut tuh. Tapi kan ketika di rumah masing-masing mereka adalah masing-masing. Nggak bisa dong kita satu ini tetap member gue nggak bisa. Dan mereka tetap jadi satu untuk mewakili semua, satu squad satu orang. Karena satu keutuhan jatuhnya. Kalau nyebut member mereka punya belakangnya nih. Kalau squad itu satu udah utuh. Mau gue sendiri datang, tapi gue mewakili 18 orang. Yes it. Itu satu orang untuk semua. Ayo, para member, apakah yang mau dirubah jadi squad? Tapi tanggung jawabnya lebih. Oh, pasti. Tanggung jawabnya lebih. Karena lu sendiri pun ini ngobrol di sini pun mewakili 18 orang. 18 orang. Gue salah ngomong 18 malu semua. Nah, itu dia. Itu yang lebih fatal. Kalau lu mau Jadi nggak asal. iya, jangan asal kemarin member besok akunya squad. Hati-hati. Ini lebih keren Pak, denger ya Pak. Bener nggak? Lu member bukan gue squad. Bukan Secara harga sih sama. squad. Aja. Secara harga sebenarnya sama, tapi secara tanggung jawab berbeda. Karena dia jadi pioner, benar-benar jadi pioner. Squad itu jadi pioner. Kalau member mengikut udah, ketumnya kemana ikut. Squad nggak gitu. Jadi dia yang paling terdepan gitu. Dia mau jadi diri masing-masing. jadi dirinya masing-masing gitu. Dia mau jadi apa terserah. Oke, itu untuk Fish sendiri ya. Ini gini Pak, gue pengen sebenarnya gue pengen mengupas itu tentang jati diri lu itu di single factor Pak. Gue di single factor. Karena sejarah hidup lu pun sampai ketemu jodoh pun Pak di single factor Di ya? SF. Di SF kan? Di SF. Dan jadi gini, sebelum lu ngomong tentang SF ya, Bang Fajar nih kameramen kita nih, keramasin coy. Dapat nih. Jadi dia ada cerita sedikit dulu Pak. Dulu pas awal-awal masuk ke dunia bikers sudah. Jadi gimana dulu pas lu masuk ke dunia bikers itu lu langsung mengakui diri lu itu sebagai apa? Ya nggak mengakui sebagai apa-apa, ikut-ikut aja ya. Mungkin yang kalau orang-orang bilang single factor itu kemana-mana sendiri ya. Jadi lu mengakui diri lu single factor. Ya kalau untuk dari diri gue sendiri sih iya, tapi kalau mengakui ke orang itu enggak. Maksudnya kayak ke orang-orang nih kayak, lu gabung di klub mana? Enggak. Saya emang nggak gabung di klub mana-mana. Kalau ada yang touring saya ikut. Kalau ada agenda apa saya ikut. Tapi lu berani jamin lu nggak pernah ngomong gua SF gitu? Enggak. Ke komunitas saya gua nggak bilang gua SF gitu. Enggak. Sama sekali nggak pernah bilang Oh, gue SF, tapi gue tahu. Tar dulu. Ini kita obrolan santai, tapi tadi ngomong bohong. Karena mungkin Teh ini nih kenal lebih lama. Tapi emang benar. Loh, Dulu, gue belum kelar. Gimana? Tapi emang benar, gue nggak mengakui kalau gue tuh SF. Tapi karena gue mengetahui kalau SF itu kemana-mana sendiri, gue jadi mengakui pada diri gue sendiri kalau gue tuh SF. Udah itu aja. Mendeklarasikan sendiri aja. Pengakuannya dari siapa? Hah? Pengakuannya dari siapa? Ya dari diri gue sendiri. Perancuran. Dari diri gue sendiri. Kalau para SF ya mudah-mudahan memaklumi ya. Gue nggak ngaku ke orang-orang itu kalau gue SF enggak. Oh, siap. Oke, tapi diakui sama orang lo SF. Tapi diambil sama orang ya nggak tahu lah, setelah orang mau ngomong apa. Yang penting gue kemana-mana kayak touring atau bagaimana, ada orang yang ngajak, jangan ayo touring kemana sini ya udah ayo. Kenapa nggak disebut bikers aja? Hah? Bikers aja. Ya sebenarnya kalau pengen disebut bikers juga ya gue pengen sih. Sebenarnya jatuhnya lebih informal kan banget. lebih spesifik nih. Tapi kan kalau bikers kan global tuh. Kalau global kan, dia kalau untuk bikers kan sebenarnya lebih enak dipanggil kayak gitu. Tapi kalau gue sih mengakui diri gue ya SF. tapi nggak mengakui ke orang-orang, cukup gue aja. Apa Teh? Oh, bohong. Iya, kita anggap aja jujur ya. Aduh, Ya, kita anggap aja kita jujur. Jadi biar cepat ya. Pokoknya Bang Fajar jujur, oke? Anjir. Ambon. Jadi gimana Pak? Ini untuk yang hal seperti ini supaya nggak terjadi. Fenomena ya? Fenomena banget seperti ini bro. ya. Supaya nggak terjadi lagi ke generasi atau anak cucu kita nanti. Anak cucu. Siapa tahu kan anak cucu kita jadi single factor setelah mendengar
penjabaran lu kan kita nggak ada yang tahu Pak, benar nggak? Iya. Jadi gimana menyikapi atau kasih komentar tentang fenomena SF ini, fenomena pajar ya, fenomena pajar namanya, pajar SF. Jangan bilang gitu. Bahaya. Enggak, kan gini sini kan mau klarifikasi. Oh, iya. Mau klarifikasi. Gua lebih tertarik sebetulnya ya. Kenapa bisa jadi SF gitu? Sebetulnya ya, gue lebih tertarik ke sana. Tapi kita kasih dasarnya dulu nih, Kita kasih landasan dulu. Apa itu riders, apa itu bikers? Contoh ya, ini landasan pertama asasnya nih adalah riders dan bikers. Ini udah pasti nih patokan. Riders adalah pengguna sepeda motor. Riders, nggak mungkin dong MotoGP itu disebut bikers MotoGP, nggak ada. Adanya riders MotoGP karena dia hanya menggunakan motor ketika di sirkuit, gitu kan? Ada yang kedua namanya bikers. Bikers itu ruang hidupnya bersinggungan dengan kendaraan bermotor roda 2. Itu namanya bikers. Jadi riders dan bikers berbeda. Ini landasannya ya. Nah, kedua-duanya menggunakan motor. Kedua-duanya hidup sosial. Iya dong? Iya, pasti lah. Hidup sosial dong. Kasih landasan dulu. Landasannya itu. Kemudian, kenapa bisa jadi bikers yang menonjol daripada riders? Karena kebanyakan orang tidak cuma menggunakan motor ketika di sirkuit, tidak cuma menggunakan motor hanya untuk bekerja, tapi dia untuk nongkrong, untuk kopsan, untuk ketemu teman, untuk di mana ngopi bareng, pakai motor, ngumpulnya bareng. Ini awal mulanya, ngumpul guyup di situ, rame, seru, timbullah jadi rasa, oh gue seru nih bareng sama lu ya, motor-motoran kemana? Gas jadinya. Kalau hidupnya sama baik sama motor. Sekarang balik ke SF. Basicnya kan itu. Kenapa sih bisa jadi SF? Single factor, ada single rider. Ini sejarah aslinya ya. Sejarah aslinya adalah ketika seseorang member dulu nih, member merasa introvert. Introvert itu adalah ketidakpuasan seseorang terhadap sistem dalam klub atau komunitas. Sistem itu ADART lah ya. Bisa disebut ADART, ada adabnya, ada kebiasaan segala macamnya dalam komunitas itu. Nah, seseorang ini tidak bisa menerima itu. Tidak ada penolakan dari dirinya sendiri kepada sistem ini. Insurgen lah, Pemberontak, struggle lah gitu kan. Karena itulah dia keluar. Tapi kan dia udah kadung jadi bikers nih. Udah terlanjur, teman udah banyak, tongkrongan udah jalan, motor udah stikeran, koyoan, udah banyak koyoan, tanggung ya. Gue keluar komunitas, masa masuk lagi komunitas lain, kan kayaknya jadi kayak bajing loncat, nggak etis lah gitu kan. Kebingungan inilah satu orang bingung mau namain apa. Waktu itu ya 2007-2005. Maka disebutlah Rider Underground. Awal mulanya Underground. Karena dia tidak ada logo, tanpa logo sendiri, dan masuk ke semua ranah. Masuk ke semua ranah tuh gimana sih? Masuk komunitas, masuk nongkrong kopsan bareng, kopdaran. Karena kopdaran di rate-nya tahun 2000-2010, lu nggak bisa bebas sekarang. Kalau memang bukan saudara sendiri, kawan sendiri, mau masuk aja bingung mau ngomong sama siapa. Tapi SF si Underground ini dia udah punya temenan sebelumnya karena dia bekas member. Gue udah kenal sama dia, gue tinggal nongkrong aja sama dia. Tapi gue udah keluar dari komunitas gue karena gue rasa introvert tadi. Keluar lah dia sendirian, dia kopsan, kumpul bareng sama orang, ngeramein kopdaran orang lain. Itu awal mulanya. Tapi penolakan bukan berarti nggak ada. Banyak. Si rider ini yang udah introvert sama klubnya sendiri, komunitas sendiri, banyak introvert. Saya sendiri pun ngerasain. Masuk ke kopdaran orang, ngapain lu, dari mana, dari siapa? Dari logo nggak ada apa, nggak ada kopi, nggak ada di mana. Nggak bang, kita mau nongkrong aja. Oh sorry, cuma nongkrongnya anak klub doang. Keluar dong. Karena lu nggak, memang di situ nggak ada respect. Zaman itu respect tuh nomor 1, Mas.
lu nggak dihargai ya cabut, ya kan? Kejam ya baik Nah, ya. jadilah dia ngeblar kemana tanpa harus gua harus terpatok ke si Anu nggak ada. Di mana dibuka pintunya gua datang. Meter. Nggak diterima cabut. Terima cabut. Gitu. Karena apa? Ada bahasa gini. Ini sejarah gua pribadi ya. Gua adalah member nomor 10 dari salah satu klub di Bandung. Udah gede motornya pen. Itu kita semua hidup humas itu kan label 10 ini pasti humas nih. Zaman itu ya. Lu member nomor mau masuk nomor 4 kasih nomor 10 pasti humas. Member 10 itu pasti humas dan semua fasilitas buat hidup lu itu ditanggung sama klub gitu. Itu zaman gue. Yang penting lu mengatasnamakan klub. Biaya apa, rokok apa segala tempat tinggal ada. Silakan. Tapi jadi humas. Kerjaan lu hanya membesarkan nama dari klub itu. Otomatis kan kita ngeblar kemana-mana. Wah, kenal di mana-mana sejawa, kenal semua. Karena waktu itu buat soal itu nggak ada handphone, buat WA, bos di mana posting nggak. Ngomong kita harus datang. Gue SMS, gue mau ke tempat lo jam berapa hari apa? Datang. Dihargai kan? Penghargaan itulah yang membuat ngerasa jadi gue petarung. Gue dikenal orang. Nama fighter itu. Nama fighter itu dari sini. Gue petarung, gue dikenal orang. Daripada klub gue sendiri, gue lebih dikenal. Humas tuh. Itu rata-rata semua SF itu pasti humas tadiannya. Tapi kalau sekarang kan udah lain nih. Ini kita basicnya dulu. Ya kan? Nah, kenapa sekarang semua orang yang baru mengenal dunia motor tahu-tahu mendeklarasikan jadi SF? Iya. Itu kan pertanyaan utamanya. Ya, basicnya tadi udah tahu dong. Siapa sih SF sebetulnya? Mereka adalah personal member yang merasa introvert terhadap sistem dari komunitas dan klubnya sehingga keluar. Sekarang pertanyaan, kalau orang yang nggak pernah jadi member, tahu-tahu jadi SF, paham nggak adabnya? Jadi anak motor nggak paham. Kenapa? Di SF tidak diajarkan, sama sekali tidak diajarkan bagaimana lu berkontribusi dalam suatu organisasi. Sedangkan member diajarkan. Di SF, kalau langsung nggak jadi SF, lu nggak bakal tahu namanya memperjuangkan sesuatu, logo. Karena komunitas anak klub pasti yang perjuangin adalah logonya. Itu kenapa dia ngambang jadi posisi. Jadi nggak tahu mau kemana nih. Gue mau gedein logo gue juga sendirian, apa yang mau digedein? Tapi gue dikenal sama orang. Intinya kan itu. Gue dikenal sama orang kayak apa? Ya tadi, nongkrong, rame, seru, jalan. Dia sih tuh. Tapi nggak tahu personalitinya mau kemana. Jadi seharusnya saran gue, kalau lo mau jadi SF, jadi dulu member, rasain dulu jadi anak motor yang memang jadi member dan diatur sama komunitas. Itu syarat wajibnya ya. Itu syarat wajibnya sebetulnya. Karena lu nggak ngerasain rasa introvert itu. Kenapa lu bisa menolak sistem komunitas? Sedangkan lu juga nggak pernah masuk ke dalamnya, lu lucu dong. Nggak fair. Tahu-tahu jadi SF aja. Ya suka. Menurut gue. Dah kan? Jadi harus tahu dulu. Gitu. Rasain dulu deh. Jadi jangan lu tiba-tiba jadi SF. Gitu. Jadi lu tahu menghargai. Nantinya. Jadi SF itu ya bukan sebagian ya, semua seharusnya kan? Seharusnya SF itu semua SF itu pernah menjadi member harusnya di satu klub atau komunitas. Tapi zaman sekarang ini banyak orang yang masuk dunia bikers tanpa masuk suatu klub, tanpa masuk suatu komunitas udah mengakui dirinya SF. Itu yang jadi masalah. Nah, ini gue bukan memecah belah atau apa ya, bukan ya. Tapi kita secara real sejarahnya aja gitu. Kalau ngomongin sejarah, itu sejarah versinya kita anggap versi yang memang di dalam posisi gue member jadi SF. Tapi kan ada yang langsung memang jadi bikersnya SF dari zaman dulu, walaupun namanya bukan SF yang tadi gue bilang. Ya kan, ada namanya solitarian. Solid itu satu, solid. Solitarian itu ada juga, sama itu cikal bakal SF juga tuh. Tapi gue terus terang jarang ketemu orang-orang kayak gini. Kenapa? Introvertnya tadi. Gue ngobrol sendiri aja, ngapain mikirin orang lain.
intinya gue adalah menikmati pemandangan di Indonesia, gue ngeblar ngegas. Nah itu ada juga yang lo lihat di lintas Sumatera apa segala macam sampai ke Papua soliter. Tapi itu kayaknya 1 banding Itu jauh. Seribu mungkin. Dan itu lu mau nyontohnya bingung lah. Intinya lu harus benar-benar menjauh jadi naik motor udah gitu aja. Gitu. Jadi berarti Pak Prat ini boleh dikatakan pada zamannya itu salah satu orang yang merasakan atau zamannya terlahirnya single factor ya. Bisa Single dibilang factor itu dikenal orang itu pada tahun berapa? Gitu kan. boomingnya single SF itu 2013 paling booming 2013 tapi startnya 2010 itu start. Dan start 2010. Pak Prat ini udah menjadi single factor tahun itu atau belum? SF 2010 sebut SF apa? Apa Bikers Underground tadi? Sebetulnya ada satu nama yang gue harus cover nih sebetulnya. Sorry itu saya. Gue harus cover ini. Ada asosiasi sebetulnya yang dari dulu dicari sama anak-anak SF sekarang. Asosiasi ini apa? Karena ibaratnya kalau ngomongin ada salah satu perkumpulan anak-anak SF yang memang satu kotak cuma 1-2 orang. Ada dan itu pernah jadi legend. Anggaplah itu gitu ya. Gue nggak sebutin nama tapi itu dia. Itu untuk di dunia SF Cuma sampai sekarang memang tidak di-tag dan nggak berani juga nih. nggak berani. Tapi pasti SMP lama 2010-2007 pasti tahu yang dimaksudnya gitu, teman-temannya. Halo, mungkin Pak Prat ini buronan Anda buat teman-teman SF atau Bikers. Tapi enggak lah, gue lebih suka berdamai dengan kondisi karena gue tahu bahwa semua itu bakal ada perubahan. Iya. Mau ke arah yang negatif, mau arah positif, tapi intinya adalah perubahan. Gue yakin itu, mau itu arahnya kemana. Cuman yang kemarin kan gue sempat agak santar tuh sebetulnya ya di grupnya mereka. Gue bilang gini, kalian jadi SF tapi role modelnya apa? Satu itu. Sekarang ngomongin kan kemarin ada wadah naga, saya ingat setahu gue ada. Gue bukan nyinggung wadah naga tapi gini maksudnya. SF terbentuk karena ketidakpuasan terhadap sistem organisasi. Tapi sekarang dibalik menjadi balik ke organisasi, ya kan? Ada organisasinya. SF ini sekarang ada organisasi. Ada wadahnya. Oh, udah ada. Ada wadahnya. Gue cuman pengen gini. Kalaupun memang mau dibalikin ke ritme awal yang seperti member, karena kan seharusnya SF itu masing-masing tidak ada strukturalnya, tidak ada kepengurusan, tidak ada follow-up apa, gitu kan seharusnya. Tapi kalau memang ini perubahannya untuk lebih baik, contoh mengakumulasi kalau ada sesuatu trouble kah, ya kan, kopsanan kah, sesama SF kan dulu Kalibata ada tuh kopsanan SF, rame banget, dibentuk lah segala macam perkumpulan. Dalam tanda kutip, gue oke. Ini gue dijempol nih malah. Tapi kalau seumpamanya wadah ini digunakan untuk mengatur SF-nya, gue berani berontak. Kenapa? Gue capek-capek misahin antara orang yang dari dalam organisasi untuk keluar, lu bikin lagi organisasinya. Maksudnya gimana? Dan yang ikut itu ada? Ada dan banyak. SF labil. Gitu loh. Nih agak serius. Jangan ketawa. Tapi ini lagi namanya ngomongin lu. Apa? Gue juga jadi tahu ilmunya. Iya bener juga sih kalau kayak gitu. Ya kan? Gue jadi SF tahu itu dibentuk ilmunya. untuk memisahkan diri dari suatu rutinitas klub atau komunitas dengan proporsinya gitu ya. Tiba-tiba dibalikin lagi jadi ada wadah dengan proporsi yang sama seperti wadah klub atau komunitas. Terus di mana letaknya posisinya gitu. Kalau itu yang terjadi, tapi kalau hanya untuk mengkoordinasi, gue disokin. Gak ada masalah. Itu aja sih. Tapi lu pernah ngerasain ya? Jadi ada kayak gabungan SF ya? Gitu. Oh, ada. Lu pernah? Ada. Nggak pernah lu? Ada. Itu per region. Per region. Nah. Ada region. Ada harga Jateng, Jabar. Para SF. Dan itu rame. Temennya masih gede gua kenal gitu. Dan ini tidak menyinggung salah satu pihak. Maksudnya gini loh. Gue tidak menyesalkan gitu. Tapi alangkah baiknya ketika ini dibalikin dulu nih. Yuk runtutannya tuh
diberesin gitu. Jadi anak-anak yang baru nanti mau masuk SF itu tahu. Gak serta-merta gue mau diklasikan sebagai SF. Pas adiknya pas ulang tahun ya lah. Bilang aja lu pengen nonton dirayain bareng-bareng gitu ya. Enggak gitu. Sahabat ya. Bilang aja lu pengen ulang tahun pribadi tapi di BC. Gitu aja Pak. Bener gak Pak? Iya masuk. Gitu loh. Pengennya ini memang gue tahu ya. Ini secara umum lah gitu ya. Di semua bidang lah. Ketika lu ada masa dengan kemungkinan besar ini jadi kuat, jadi power, ya pasti ada yang memanfaatkan. Gitu. Udah pasti. Gak mungkin. Kita udah tahu nih bahwa SM itu menjamur di mana-mana. Ketika digabungin paling bisa 100, bisa 200 orang kalau bikin event di SM doang. Berarti ada oknum-oknum tertentu. Bisa. Mau materi kalau bikin kaos rame nih gitu. Tapi esensinya, ini gue ngomongin esensi SF-nya berkurang kadarnya. Gue gak bilang hilang, tapi ini berkurang. Jadi pahami dulu kenapa lu jadi SF. Pertanyaan itu panjang sebelum jawaban. Kalau ngomongin siapa dari mana, udah anggap aja lupa. Anggap aja lu gak ada, tapi lu mulai dari diri lu sendiri. Kenapa lu jadi SF? Gitu. Tahu nggak? Semua hal yang mendasari SF itu menjadi dirinya SF. Kita nggak perlu mendeklarkan, tapi semua itu berbalik ketika orang mengakui. Ya dong. Lu tanpa ngomong pun kalau lu memang diakui sebagai SF, jadi SF. Benar nggak? Benar. Lu nggak punya logo nih, tapi lu diakui sebagai anak tongkrongan situ, anak bikers lah dia aja mau. Even lu mau pakai rompi. Karena apa? Secara capability lu dikenal sebagai diri lu, bukan sebagai logonya. Kan SF itu sih apa filosofi utamanya. Dikenal sebagai dirimu sendiri. Bukan sebagai logomu. Nah, ini pakai logo. Logo kedaerahan. Gitu. Apa sih? Ya, ini gue nggak ada maksudnya gini buat teman-teman SF. Gini kita obrolinnya sebagai sharing aja gitu. Anggaplah ini pendapat gue. Kalaupun salah silakan dibenerin. Tapi silakan di depan gue. Jadi adu argumen. Iya. Jadi lu ngomong gini pun ada bantahan. bantahannya. Ada yang mau bantah. Dan itu nggak masalah. Lu pun siap membuktikan. Gue siap membuktikan. Gini aja. Gue secara personal ini ya. Secara personal gue menganggap adalah bakers itu adalah kebebasan. Selama kebebasan ini tidak ada yang membatasi, itu tetap jadi bebas. Tapi ada tambahannya, lu bukan member. Karena member di-sekat. Member itu di-sekat. Banyak sama member. Ada penyekatan di situ. Ada peraturan A, B, C, D, E. Harus diikuti kan? Tapi tetap bakers tetap, tapi kadarnya tetap. Jadi lu dulu tuh banyak yang mengakui lu sebagai SM, tapi diri lu nggak memperkenalkan lu tuh sebagai SM. Oh itu the best bro. Itu mantap. Itu berarti kan masuk kriteria tadi ya. Tapi kurangnya lu tuh lu belum pernah merasakan jadi member suatu klub atau komunitas. Iya. Itu kurangnya lu karena lu baru terjun langsung banyak yang mengakui SM, banyak yang mengakui bukan memperkenalkan. Oh jadi gini, lu pernah jadi ketum? Dulu. SF dulu apa ketum dulu nih? SF dulu. Oh SF dulu. Itu belum masuk kemana-mana. Skemanya terbalik Pak. Yang tadi gue bilang. Jadi skemanya terbalik, dia SF dulu baru masuk ke suatu komunitas. Nah, yang tadi dulu gue bilang. tanpa dia ngomong pun gue udah bisa teka nih urusannya. Serius. Tein ketawa guling-gulingan. Serius gue. Asli. Ya, SMP itu kan kebebasan, bebas nih. Tiba-tiba lu diintilin orang, enak gak lu? Nggak enak. Asli. Nggak enak. Minum aja. Asli. Tawa dulu. Ngikut. Iya. Nggak tahu visi misinya apa gitu kan. Tahu-tahu ditaikin jadi ketum, gue ngilang.
Iya dong. Itu secara apa ya? Secara dirinya sendiri pun pasti menolak. Terbiasanya dia sendiri dengan dia membawahi orang itu beda banget. Dan itu dia sendiri pun pasti nggak usah apaan sih? Lu ngapain jadi ngandelin gue gitu? Iya. Betul. Pasti ya kan? Betul. Aduh iya. Itu ya. Gitu. Kalau gue sih nilainya gini Pak, lu kan sebuah komunitas itu berarti gue sih nganggap lu tuh bodoh ya. Kok boleh? Boleh lah ini lah. Gue boleh dong berkata kasar gitu. Semua ya kan? Bebas. Gue dari tadi Acara gua. Oke. Oh, closing kan. 1 2 3 close hoarding. Jadi ini boleh lah ya berkata kasar sedikit. Boleh, enggak apa-apa. Oke lah. Soalnya kata-kata bodoh itu di tingkatannya itu udah paling Sakit itu. sakit banget. Gua bilang bodoh itu karena apa? Kok lu tahu-tahu dulu di dunia bikers SF loh ya kan, SF gitu kan. Gua nih jujur, gua kalau jadi lu, mungkin gua bodoh. Tapi nggak sebodoh lu gitu kan. Karena kan gua baru terjun di dunia bikers ya kan. Setidaknya gua belajar dulu tentang SF itu apa, Pak. Ya, Setidaknya cari pengetahuan dulu. Dan misal selebihnya gua nggak sanggup, gua nggak mungkin jadi SF. Gua bakal nyari jalan yang lain. Oke, gue bisa kasih tahu nih. Bagaimana jika ketika lo nyari tahu soal SF itu dan tidak ada yang bisa ngasih tahu lo? Gimana? Nah itu kan gue bilangnya katakan bodoh Pak. Karena dia nggak mau tahu, nggak mau cari tahu. Bukan, banyak teman-teman SF itu memang sebetulnya cari apa sih SF itu. Tapi untuk tahu itu tuh istilah kata gini, udah lu ikut aja dulu. Ini sebenarnya salah lo. Kalau udah ikut aja dulu, ntar lu tahu sendiri. Akhirnya kan ya berarti ngerame, ya kan? Gue mau kemana-mana gue bebas, masuk sana ke sini gue ngobrol enak, seru. Hanya sedari itu, jadi hanya kulitnya aja. Karena mereka pun kalau ditanya, ini gue harus kiblat ke siapa? Siapa role modelnya? Nggak ada yang jawab juga. Salah? Ya nggak salah. Yang baru nggak salah. Justru gue tanya, ini yang bikin, lu ngasih tahu nggak ke mereka? Ngasih pendidikan nggak ke mereka? Edukasi nggak dulu? Ini kalau lo mau jadi SF, coba ini dulu, baru lu bisa. Contohnya tadi lu coba dulu jadi member, jadi tahu strukturalnya seperti apa, bagaimana jadi anak motor yang diatur sebagai sedemikian rupa, gitu. Tapi nggak ada yang bisa jawab. Bukan ada yang bisa jawab. Makanya kan gue ngundang lu kesini. Takutnya masih ada yang lu katakan tadi kan, dia pengen nyari role modelnya tapi kan nggak tahu harus siapa. Oh, oke. Nah inilah niatnya gue tuh ngundang lu tuh kesini. Oke. Karena kan SF itu udah menjambur lagi apa ya? Mengketombe. Kalau jamur mungkin jamur mungkin kasih salep langsung hilang ya kan. Kalau ketombe mau dikasih sampo hijab juga kadang-kadang nggak hilang. Membahas Pelan-pelan. Nanti ada yang tersinggung disomasi nggak enak nih ceritanya ya kan. Masa lu samain ya jangan lah, gue nggak sebutin ya. sorry lah. Ya sebelum ada kasus gue di sini klarifikasi minta maaf untuk yang pakai hijab tapi ada ketombenya. Ya intinya gue nggak membawa nggak niat sejauh itu ya. Tapi di sini kan kita cuma mengibaratkan aja. Kalau SF itu udah kayak apa ya? Udah banyak lah. Banyaknya itu mungkin nggak sebanyak dulu. Kalau untuk sekarang, untuk sekarang banyak yang kayak kejadian Fajar ini baru masuk biker sudah SF. Ya kan kalau dulu mungkin SF itu orang-orang yang insurgen atau pemberontak ya kan dalam satu komunitas atau klub baru dia jadi SF. Tapi kalau sekarang rata-rata banyak kan teman-teman bikers itu gue pengen jadi SF keren nih. Tahu langsung bikin logo gimana tuh Pak? Sebenarnya SF itu harus ada logonya, harus ada lambangnya, itu suka banyak ya. Single fighter, terus ada logo apa kalau untuk biasa di daerah tuh
untuk daerah Bogor kan Hujan. oke kan single fighter Bogor atau apa. Bukan kita nggak tertuju pada satu orang ya ini ya. Kita hanya penjabaran aja. Sebetulnya kalau soal logo ya, logo itu bebas-bebas aja sebetulnya. Silakan. Toh itu kreasi sendiri, tidak merugikan orang lain. Yang sebagai simbol bahwa lo memang menggunakan dengan tradisinya anak motor, memang pakai rompi dan logo gitu. Kalau memang mau disamain, ya memang seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan salah loh bro. SF tahun-tahun awal itu rata-rata kalau nggak ketum humas. Rata-rata tuh jadi SF. Kenapa? Udah capek ngurusin membernya bos. Capek gue. Serius nih. Capek ngurusin member, ya kan? Tapi gue tetap ngeblar. Keluar gue sendiri udah. Curhat. Enggak. Ini kan gue nggak dari situ berawalnya. Lu ngomong aja, nggak apa-apa ini bebas coy. Lu ngomong jangan samping lu itu samping lu. Kan yo ini ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan salah. Mereka kenapa disebut single fighter? Karena asli memang petarung duluan. Waktu di klubnya, waktu di komunitasnya, dia mau tukang ngeblar. Aslinya tukang ngeblar. Tapi berhubung member di belakangnya itu nggak bisa ngikutin ritmenya dia, cabut. Itu namanya introvert. Gue nggak puas sama teman-teman gue sendiri. Itu mereka wajib ngeblar susah, cabut. Itu sebetulnya. Makanya mereka udah punya pendirian bakal duluan, udah berdiri bener dulu. Jadi nggak ngekor. Yang gue sayangin adalah ketika lu ngekor ke orang lain nih, kemana ada komunitas lagi ramai, buyuk ikut. Lah, lu kan fighter, petarung, kok ngikut orang? Ya lu bikin ritme lu sendiri lah. Mungkin mau bertarung sama yang di apa? Sama yang lagi ngumpulin. Kan bertarung. Gue balikin dari semua nama. Ini gue nggak kemana-mana ya. Baru ngomongin soal namanya doang. Single fighter, satu petarung. Gitu kan. Terus kenapa disebut single rider? Rider masih oke aja. Tapi kalau disebut fighter, lu pertemanan lu udah gak ada batas. Lu kemana aja dikenal. Sebelum jadi SF pun lu dikenal duluan. Makanya diakui sebagai lu petarung. Pak jadi gini Pak, ada pertanyaan di ini ya. Dulu gue pernah mendengar pertanyaan, apakah benar single fighter itu haram hukumnya bila diajak ngeblar dia nolak? Enggak juga. Gua nggak setuju. Gua nggak setuju. Jadi tapi dibalikan lagi sama orang yang ngajak bilang bila mana lu menolak, lu dibalikan lagi tentang nama lu. Single fighter itu. Bukan fighter. Petarung begitu ya. Masih leto ya segala macam. Ya itu dia. Ini bedanya antara lu nongkrong di tongkrongan yang memang lu ikut jago sama lu memang punya tongkrongan di situ lu dianggap. Beda ya. Gampangnya gini deh, gue nggak bisa orang lain. Lu deh Jo. Lu di panggung dengan lu di home base. Ya. Paham gak sih maksud gue? Tapi orang lain nggak paham kan? Gue jelasin aja sih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Mumpung lagi belum ada job manggung Pak. Curhat. Ini Jabodetabek. Siapa yang kenal MC Jojo? Semua orang tahu. Jojo, foto-foto segala macam. Lu dikenal, lu sebagai SF fighter gitu. Walaupun lu sendiri lu bawain acara, kalau kayak apa, libas. Ya kan? Karena lu memang dapat respect di situ. Ya kan? Satu orang pun berpengaruh. Respect di situ. Tapi ketika dia masuk ke ranah teman-temannya yang benar-benar seikatan sama dia nih, setali puser nih gue ngomongnya nih, setali puser lain. Jo, gue belanja lu masak ya. Ya benar, gue pernah mengatakan satu kalimat atau waktu gue di rumah lu ya, di home base ya. Gue di sini tuh gue dianggap kayak tai. Emang beda ya. Gue kalau ke acara, gue manggung diperlakukan dengan baik ya kan, dikasih suguhan baik apa segala macam. Tapi pas saat gue datang ke home base ya kan, ke teman-teman gila gue ya diperlakukan setai mungkin.
Kalau dipublish tuh video foto, aduh, suram ya. Lu gak bakal nganggep, waduh ini MC Jojo yang pakai sepatu tinggi. Yang punya tagline-nya keren banget ya. Jangan nunggu kayak baju saudara. Tagline gua apa itu? Itu maksud gue di situ. Lu ketika ada di aliran yang memang lu hanya dibutuhkan, lu bakal jadi begitu. Tapi ketika lu di tempat yang dihargai, itu lain urusannya. Gitu loh. Kayak SMP tadi lu diajak ngebar nggak mau. Iya karena lu nurut sama dia bos. Dan itu orang yang memang ngajak lu ya seenak-enak dia aja. Tapi lain hal kalau dia ngargain lu. Lu ada waktu nggak? Kita mau ngobrol, mau ikut nggak? Itu menghargai kenapa? Tanya dulu. Bisa nggak? Coba bisa. Ya udah nggak apa-apa. Lu kerja aja nggak apa-apa. Karena lu dia menghargai pekerjaan lu, dia menghargai diri lu, dia menghargai keluarga lu. Nah itu lu hidup. Tapi cuman kalau gara-gara cuma tinggal ngeblar doang nggak mau, terus katanya lu bertarung. Gua ambil sepatu, gua bilang kayak bertarung nggak begitu bangsa. Gitu. Karena nggak sinkron anjir. Nggak sinkron. Lu mau ngeblar tapi di hari yang sama lu gawe. Ditolak dengan alasan yang tepat ya. Gua gawe bos, sorry lah. Ini mau gua nggak bisa ikut lu touring apa segala macam. Ya elah katanya bertarung gitu aja. Berapa banyak teman-teman lu yang bisa dipecat dari pekerjaan gara-gara itu? Gara-gara itu. Bahkan gua sendiri pun ngerasa itu kerasa di gua. Kenapa gua bisa bilang itu ibarat pertama ya pribadi gua sendiri gua pernah gitu. Tapi teman-teman lu berapa banyak yang dipecat gara-gara gitu? Bela-belain temannya buat touring ngajakin ini kok di puncak jam 4 pagi, jam 7 kerja lagi. Ini lu bukan dihargai anjir, cuma dibutuhin aja buat nemenin dia ke puncak. Dan kalau nggak hargain mah gitu, lu balik jam berapa harusnya? Gua jam 2 harus balik nih. So kenapa? Gua jam 7 gawe. Oke, lu ada waktu tidur 4 jam ya. Turun jam 12. Itu lu dihargai, bos. Itu, Jo. Ya, jadi buat teman-teman SF nih ya tentunya dan teman-teman bikers terutama sih utamakan tetap keluarga ya Pak ya. Tetap keluarga, pekerjaan ya. Bila mana lu punya teman single fighter yang nggak bisa karena benar-benar alasan yang Gue nyobain dong. Boleh silakan Pak. Kayaknya enak kan? Iya emang lihat kita tuh nyuguhin rokok ini supaya lu tuh ngerasain rokok ini dan nyaman. Gue ngeri kan lo. Logonya ngeri. 9 bintang. 9 bintang. Apa sih namanya QQ? Yuk. Ini rokoknya Cuyung, Pak. Itu dia, Pak. Kalau Cuyung, Pak kan bisa ngerubah kartu jadi gambar cewek ya, Pak. Benar nggak? Tapi kalau Cuyung Pak Indonesia ngerubah kartu jadi gambar logo micet. Karena di situ hubungannya Pak langsung. Tinggal pilih. Ada pilihan deh ceweknya jadinya. Nggak cuma satu. Kalau Cuyung Pak cuma satu. Hijau-hijau. Tapi enak Pak itu. Dia bersahabat di tenggorokan. Hangat ya. Kalau logo ini lama-lama bisa merubah orang masuk ke dunia apa ini. Oh iya pasti. Tapi tenang. Insya Allah event gratis. Ya mudah-mudahan amin ya. Amin. Pak sahabat menjaga buat gue ya. Enak gak? Enak. Coba sambil ngopi. Wah, kapan lagi nyuruh SF coy? Udah ngerokok oh bukan SF ya? Gue udah bukan SF. Ini Jar, jadi kehidupan lu tuh terasa juga di dia berarti dari SF. Bukan terasa, tapi terbaca. Oh terbaca. Karena lu harus learning by doing. Tuh, nanti juga paham. Gimana pagi dunia bikers untuk ini? Kita tinggalkanlah dunia SF. Mudah-mudahan mau ada ini loh. apa? Gue pernah dengar loh. Oh ya, gimana? Ada single fighter tapi punya member, terus ngadain anip itu gimana Pak? Single fighter punya member. Dan yang ngadain anip gue pernah dengar itu. Hah? Serius? Anaknya sendiri kali. Nggak tahu, makanya gue dari sekarang sampai sekarang gue masih punya pertanyaan. Iya mungkin itu anak sama istrinya dianggap member. Enggak, membernya banyak. Oh banyak. Membernya banyak. Itu gimana tuh Pak? Gue pernah dengar itu.
Single factor. Kabarnya. Factor Itu fenomena. Bapak pernah dengar nggak itu? punya Ini member fenomena dia itu ada, tapi tidak bisa dijelaskan. Itu namanya fenomena. Jadi bukan gua doang yang denger kayak gitu berarti. Iya, kita juga dengar. Ada dual factor. Ada dua factor. Jangan kemana-mana membonceng harusnya. Gua tadinya mau nanyain apa lu Jojo jadi MC-nya apa gimana kata gua. Saat acaranya. Aduh. Gue bingung juga. Gua bingung sampai sekarang. Aduh, jujur gua. Kan lu Taduh. dia kan pertama kan bapaknya SF lah, saya disebut lah. Makanya gua nanya ke bapaknya wajar dong. Iya, benar. Dia lebih paham pakarnya kayak gitu. Nah, fenomena itu benar apa enggak salah gitu. Dari kata pertama lu aja memang udah nggak bisa jelasin. udah bingung ya. Lu cari, ya elah. Lu lihat nih Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fenomena itu apa? Suatu hal yang terjadi tapi tidak bisa dinalar. Fenomena nyebutnya. Sekarang kalau ada 1, 2 ya begitu. Terus kita mau balikin ke apa? Balikin ke orangnya. Cuma itu jawabannya. Lu menyebut diri lu apa? Ya dong. Orang lain mau mendeskripsikan apa pasti salah. Betul. Karena semua berasumsi pada dirinya sendiri. Kayak lu ngomong sama Rocky Gerung. Cuman dia Tuhan yang tahu. Tapi ketika dihantam terus-terusan dia jabarin semua. Kitab suci itu fiksi, oke. Ya kan? Dia bilang kitab tuh apa? Kitab itu buku. Semua namanya buku Alkitab, kitab. Kitab suci adalah fiksi, suci tapi sebutnya. Kenapa fiksi? Waktu itu belum terjadi. Benar jawabannya. Ambigu tapi benar, nggak bisa dipenjara kan? Oh itu guru gue. Gak bisa lah, gue ngomong nih keras nih sekarang nih, ya kan? Silakan, ya kan? Ibarat gini, gue baru udah 1 step dari omongan gue, tapi sebetulnya gue udah 5 step di depannya. Karena gue paham aslinya, gitu. Cuman gue kasih semua hal itu secara plot by plot. Jadi kalau lo nggak plot by, maksudnya step by step, ya gitu. Step by step. Karena kalau dijebretin sekaligus, langsung nolak. Itu wajar manusia begitu. Kita jelasin secara langsung nggak mungkin. Gitu. Jadi mendingan ya direntetin aja deh mulai dasarnya apa, terus bagaimana berkembang seperti apa, kenapa terjadi sekarang fenomena SF itu ada wadahnya, Punya member. karena nggak bisa dijelasin. SF member. Yang dijelaskan adalah bagaimana yang terjadi kan gitu dan akibat dampak dari itu. Tapi kalau artinya nggak bisa. Kan tadi gue bilang, kenapa bisa jadi ada wadah? Kenapa? Ada potensi power di sini. Potensi orang-orangnya banyak. Ada ratusan SF di Jabodetabek aja. Satu kali keluar kaos beratnya ya, kita ngomongin soal bukan soal karena finansial, bukan soal ekonomi, bukan soal komersil nih. Tapi secara event, merchandise, ya kan, perkumpulan itu beneran bisa membangkitkan. Oh gede loh ternyata. Nah itu power. Dimanapun letaknya, ketika ada power di situ dan tidak ada yang memanfaatkan, pasti ada yang masuk. Pasti ada yang masuk. Mau itu secara SDM kah, secara barang gitu. Orang IO ngangguk aja. Ya benar. Iya, benar. Pasti ada yang memanfaatkan. Ada yang makan kan nih? Kalau nggak gue yang makan nih. Iya kan? Realistis aja. Lu mau ngomongin secara prinsipil lu nggak kena. Tapi kalau ngomong secara realistis, ya emang begitu terjadinya. Gitu. Makanya ketika mau dibantah, bener nggak begitu? Bener. Dia sih. Gitu. Tapi bingung juga anjir kalau misalkan emang kejadian SF itu punya member dan ngadain acara anniversary dan kebetulan gue MC-nya misalkan gue disuruh MC bingung juga cuy. Oke, selamat datang di acara anniversary Single Fighter ini ya kan. Oke, sambutan dari ketua umum dan panggilan kepada member. Gimana? Tidak bisa dideskripsikan kan? Jo, kalau lo MC kayak gitu jangan ajak gua ya. Gua gak mau. Nggak ada di deskripsi manapun. Tapi kayaknya gue langsung minta bayaran di awal sih Pak. Jangan minta di ujung, patungannya nggak ada. Gitu loh. Coba deh. Lu boleh deh senyamannya mungkin ya jadi manusia jadi baker gitu.
Tapi ya tau lah gitu, paling enggak ya lu nggak usah nyeleneh banget gitu maksud. Dari nama lu ada single tuh satu. Petarung yang satu orang satu udah satu. Gitu. Dari nama aslinya Solid ya satu. Gitu. Lu nggak kuat jadi satu orang jadiin member, ya udah jadi member tapi rubah SF-nya. Jadi double factor. Double factor. Ini sebetulnya Bukan nanti betul. bersinggungannya ke gua juga, ke Fis sebetulnya ke Fis. Fis itu mulanya begitu. Sama bini tuh. Sama istri gua. Gua sebagai SF. Ya. Bini gua sebagai SF. Tapi ini main region. Gua region memang di Jakarta. Untuk Jakarta. Kami berdua memang dari satu naungan yang sama, tapi bukan atas nama wadah. Atas namanya asosiasi. Geraknya masing-masing. Otomatis saya, bini gua itu bawa masa di belakang gua ngintilin. Wah, seru nih ya sama Ongkrat apa segala macam di belakang gua. Pengen ikut di logo yang sama. Tapi dalam artian ikut ini bukan sekedar nempel doang, tapi tergabung di dalam diri gua, di dalam bendera gua sendiri. Sedangkan gue sadar bahwa bendera ini adalah bendera SF dan tidak bisa dipergunakan untuk menjadi akumulasi banyak, gitu kan? Mau nggak mau, bubarin SF-nya, close udah case-nya, bentuk lagi yang baru dengan pola yang berbeda. Itu yang terjadi di FIS. Akhirnya terbentuklah FIS. Terbentuklah FIS seperti itu. Kenapa di belakang gue banyak yang pengen ikut? Oh bisa nggak jadi member lu? Member dari mana? Lu belum gue jadi SF-nya. Tapi ketika gue ngerti, oke, gue kasih respon dan itu persetujuan atas bersama. Kami asosiasi kita tanya semua orang, bisa nggak nih kita nambah? Nggak bisa. Oke, kalau gitu kita bubarin. Karena untuk kepentingan bersama. Kita terlalu lama, hampir 10 tahun kita jadi SF. Tapi orang-orang udah kadung ikut nih, tahu nih, oh iya si Ano begini, punya begini. Gak semua hal sebetulnya bisa digitu. Bubarin SF-nya. Udah tutup usia dari SF. Bikin yang baru. Ada tahapnya. Ketika lo udah satu ya. Ini tahapannya. Yang satu adalah komunitas klub. 1, 2 nih komunitas klub. Yang ketiga SF. Karena bekas mantan dari komunitas atau klub. Tapi sekarang disejajarkan SF dan komunitas klub itu sama. Tidak, SF itu nomor 3. Yang keempat adalah independen. Independen ini bisa klub, bisa komunitas. Dari orang-orang SF yang tadi sendiri-sendiri gabung. Independen apa sih? Kemandirian, kebebasan. SF begitu nggak? Mandiri dan sendiri. Tapi taraf di atasnya SF adalah independen. Karena dia tergabung dari semua orang-orang yang punya kesendirian itu, kemandirian itu gabung jadi satu naungan. Independen. Dia tidak ikut ke sana, tidak ikut ke sini, tapi dalam satu naungan independen. Terus kenapa anak ini pada nggak ikut wadah, nggak ikut paguyuban? Karena tadinya juga memang sendiri pun gue jalan, bos. Nggak perlu gabungin di mana-mana. Gabung kemana-mana gitu ya. Jadi taraf tingginya adalah independen. Independen naik lagi satu taraf lagi, namanya apa? Asosiasi. Berarti asosiasi itu udah paling tertinggi. Ini asosiasi baik Indonesia kan? Adalah ini. Ada yang lebih tinggi dari ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena naungan semua dari mulai otomotif, mobil, motor, apa segala macam. Berarti adalah di ini. Itu dia asosiasi. Begitu. Jadi untuk single factor ini udah cukup jelas ya mungkin ya. Jelas ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih kurang jelas mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa bantu penjabaran atau bisa langsung calling Pak Prat, itu Pak Pratama punya media sosial Pak. Instagram ada. Namanya Instagramnya apa? _mr.pratama. _mr.pratama. PRATAMA. Betul. Oke.
Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang single fighter atau masih ada pertanyaan besar di kepalanya, boleh di komentar, boleh langsung hubungi beliau Mr. Pratama _mr.pratama. Bisa langsung dijelaskan ya Pak ya? Bisa langsung dijelaskan. Monggo. Tadi sih gue masih bukain banyak nanya tuh, single fighter, double fighter kenapa bisa double? Mungkin menurut gue dia beli motornya patungan gitu kan. Jadi berdua bensin patungan ya kan. Iya benar loh gitu emang. Seringnya begitu. Enggak apa-apa. Ya. Yang mudah-mudahan nanti kita bakal undang-undang lagi single factor udah, mungkin double factor ya, kedua nanti double factor mungkin udah yang sudah booming Jojo dan Cinta mungkin double factor factor sosis dia. Ya oke, terima kasih banyak buat Mr. Pratama atau yang dikenal dengan Pak Prat, Mengkong Prat ya gitu. Ya kira-kira Ya kita ya. Itulah bapaknya, kalau kata gua sih bapaknya single fighter. kalau gua nggak beriklanan begitu. Tapi kalau beranggapan sih sebut. Ya, Cuma dia ngeri juga. tapi kan lu siap. Secara itu Ditanya apapun siap. silakan. Iya. Kalau mau tanya apa silakan. Itu kan bisa jadi seorang bapak. Bapak tuh apa aja ditanya pasti jawab, walaupun bohong. Oh, Iya, demi kebaikan kan untuk Demi anaknya. kebaikan. Iya, gak usah ngancing juga gigi lu. Kesel juga kayak gue gituin. kalau gitu kebanyakan berkorban masalahnya. Iya pasti Pak. Namanya juga hidup ya kan. Ya, korban mulu kapan nih korban? Oke, brother, kita closing aja. Mudah-mudahan cukup penjabaran kita tentang single fighter. Oke. Masih bersama Otman Media Kresindo. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan terakhir dari gua, hobi tidak pernah mengenal apa ya? Gue lupa gitu. Terus dulu. Enggak apa-apa coy. Acara-acara gua lanjutin aja. Gua cuma lupa kok. Nanti juga ingat. Makanya gua lagi mikir juga nih sambil ngomong sama lu. Coba. Tarik nafas dulu ya kan. Ini yang pernah ngomongin dulu waktu di acara. Bahwa di hobi itu tidak ada namanya masalah. Ya Pak? Betul. Dan ini pun lu pernah setuju ya tentang ini? Setuju gue. Setuju banget ya? Setuju gue. Hobi itu tidak pernah mengenal masalah atau tidak pernah memperkenalkan sebuah masalah, karena di hobi itu kita ingin melupakan masalah, bukan menambah masalah. Betul. Benar ya Pak? Betul. Jadi ganti nama masalah dalam hobi kita menjadi seni. Seni. Jadi ubah kata masalah dalam hobi kita menjadi seni. Itu akan indah buat bikers Indonesia. Betul Pak? Oke. Siap. Terima kasih, kurang lebihnya di sini gue MC Jojo, Mr. Pratama dan Ambon. Iya. Aku sendiri ya. Kameramen yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Mau ngundang siapa buat teman bikers, di komen aja, nanti kita usahakan akan datangkan. Kita bertanya tentang satu apa ya, satu podcast tertentu mungkin ya, yang banyak dipertanyakan di dunia bikers. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikers Indonesia.